Oh, ini enggak connect internet ya, Bu? Atau semua aja? Hotspot sendiri aja tuh kalau memang Enggak, di mana ibunya? Enggak ada nomor itu. Enggak ada, Pak. Kita berdua. Nah, maksudnya kita kasih makan ke Pak Jam. Sudah, PPT-nya sudah. Cuma tadi saya minta tambahan video 2 menit saja untuk memperlihatkan rangkaian kita berkarya. Itu, Pak. Waktu kita 7 menit Bu ya. Iya, Bu. PPT-nya yang belum, Pak. Bukan Bunda Pak. Nagan Raya. Lompat kita. Budaya Indonesia dan setiap terus. Tidak kita mengingat waktu. Nagan Raya ya. Nah, ini dari saya Kalau juga ada, tidak Pak. tenang Bunda. Itu apa dari YouTube, Pak? Bisa lengkapkan itu. Itu video itu. Ya, Sudah Bu, silakan dimulai Bu. Waktu. Bisa. Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Videonya gimana ya, Pak? Saya Ibu Gak apa-apa dulu. Oke. Sampaikan itu dulu. Nanti waktu ibu kesini kalau ibu kami butuh video. ya. Tapi sepertinya melengkapi, Pak, videonya, Pak. Ya udah silakan Bu. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya Pandu TV. Pandu. Pandu TV. Pakai H. DH. Coba kita Kecil, Pak. Kecil. Tapi nggak coba. Bukan. DH. Ya, ini. Ibu mengingat waktu Ibu. Halo Ibu. Oh, iya, Bu. Tasnya. Ibu presentasi dulu Ibu. Oke. Berikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan juga sahabat beliau. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Kami dari RA Wardah Desa Sukaraja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya akan mempresentasikan judul KTN kita adalah membuat media pembelajaran nilai-nilai keimanan melalui seni kaligrafi Islami menggunakan pasir dan kulit kerang untuk anak usia dini di RA Wardah. Saya sendiri yang menulis, Astutiani. Kemudian latar belakang yang kami ambil adalah pertama pentingnya penanaman nilai-nilai keimanan sejak dini pada anak yang penyampaiannya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, penanaman nilai-nilai keimanan sejak dini guna menumbuhkan potensi spiritual yang baik yang mencerminkan sikap akhlakul karimah. Kemudian perlunya media pembelajaran yang membantu anak agar mampu mengembangkan aspek-aspek kognitif, fisik, dan psikomotorik anak. Adapun rumusan masalah dilihat dari latar belakang yang kami ambil. Pertama adalah bagaimana pembelajaran penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Kemudian bagaimana cara membuat media pembelajaran seni kaligrafi Islami menggunakan media pasir dan kulit kerang. Yang ketiga, bagaimana efektivitas seni kaligrafi Islami terhadap penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah.
Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui pelaksanaan penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan media pembelajaran seni kaligrafi Islami menggunakan media pasir dan kulit kerang. Yang ketiga, mengetahui efektivitas seni kaligrafi Islami terhadap penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah. Manfaat penelitian secara teoritis adalah memperkaya wawasan para pembaca terkait pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan intelektual anak usia dini yang mengetahui faktor-faktor apa saja dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tinjauan pustaka pertama adalah penanaman nilai keimanan pada anak usia dini. Pada hakikatnya penanaman pendidikan Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana keduanya menjadi pedoman dasar bagi seluruh umat Islam. Yang kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan secara fitrah manusia mencakup dua aspek, yaitu ruhaniyah dan insaniyah. Yang kedua adalah pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah rentan 0 sampai 6 tahun, di mana kita sering sebut dengan golden age. Di sini anak membutuhkan stimulasi yang sangat penting bagi perkembangan kognitif anak di kehidupan selanjutnya. Kemudian stimulasi yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik dan sifat anak. Yang ketiga adalah metode pembelajaran anak usia dini akan sangat mempengaruhi ilmu yang diserap oleh anak ya. Ada beberapa metode yang konvensional yang sering kita lakukan di RA atau di pendidikan usia anak. Yang pertama adalah ceramah, kemudian metode tanya jawab, pembiasaan, dan keteladanan serta metode bermain. Selanjutnya, seni kaligrafi Islami. Di sini seni kaligrafi adalah ilmu yang memperkenalkan huruf-huruf tunggal, meletakkannya dan merangkainya menjadi satu tulisan yang tersusun indah. Manfaat dari seni kaligrafi adalah sebagai sarana pembelajaran bagi media seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Juga sebagai sarana memperindah medium-medium yang banyak, yaitu seperti poster, buku, dan lain-lain juga. Jenis-jenis kaligrafi ada banyak sekali. Ada kaligrafi tradisional, fungsional, ekspresionis, simbolik, dan abstrak, dan banyak lagi Bu, masih banyak lagi. Kemudian tekniknya juga banyak sekali yang di sini kami tidak sampaikan untuk teknik-teknik, tapi saya langsung saja ke teknik kolase yang kita gunakan pada praktek KTN kita, yaitu seni teknik kolase. Teknik kolase adalah suatu teknik seni lukis yang menempelkan berbagai macam unsur ke dalam frame sehingga menghasilkan suatu karya seni yang baru. Manfaat kolase bagi anak usia dini, satu, bisa melatih motorik halus dan kasar, kemudian meningkatkan kreativitas, melatih konsentrasi anak, mengenalkan warna dan bentuk, melatih memecahkan masalah, mengasah kecerdasan spasial, melatih ketekunan, dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Adapun metode penelitian yang kami ambil adalah penelitian eksperimen dengan variabel yang kami teliti merupakan proses dari kami berkarya dengan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Dan teknik pengumpulan datanya adalah teknik observasi atau pengamatan, juga teknik dokumentasi yang kemudian kita analisis secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini melalui seni kaligrafi Islami. Lokasi dan tempat adalah RA Wardah Sukaraja dengan waktu penelitiannya kurang lebih 1 bulan. Fokus penelitiannya adalah 6 orang pengajar, kemudian 30 peserta didik. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara pada responden, mengamati setiap tindakan dan mendokumentasikannya. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah teknik observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan pada setiap tindakan sehingga mendapatkan gambaran yang luas terhadap masalah yang sedang kami teliti. Dan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dengan mendokumentasikan setiap tindakan selama proses penelitian berlangsung. Pembahasan dan hasil. Di sini kami memfokuskan pada proses pembuatan dari seni kaligrafi Islami. Pertama ada proses pendahuluan, yaitu persiapan bahan dan alat. Ada di gambar ya, Ibu.
Kemudian proses pembuatannya juga ada di gambar. Dan terakhir proses finishing. Deskripsi dari hasil penelitian. Penanaman nilai-nilai keimanan pada anak usia dini di RA Wardah Sukaraja dari hasil observasi penulis mendapati bahwa proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari penanaman dari kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, yaitu siapakah Allah, sebutkan ciptaan-ciptaan Allah, kemudian sifat Allah, siapakah Nabi Muhammad, kemudian tugas-tugasnya Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, kemudian sifat-sifat dari Nabi Muhammad juga. Kesimpulan dan saran. Pertama, mampu mengikuti kesimpulan ya, peserta didik di RA Wardah mampu mengikuti dan memahami pembelajaran penanaman nilai-nilai keimanan menggunakan media seni kaligrafi Islami serta memberikan dampak positif bagi perkembangan emosi anak didik. Sarannya, untuk lebih mengoptimalkan pencapaian dari tujuan pembelajaran nilai-nilai keimanan pada anak usia dini, maka penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik lagi sangatlah diharapkan guna menunjang proses pembelajaran. Jadi Ibu, kita di sini membuat media pembelajaran yang nantinya kita bertujuan mampu menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada anak. Demikian Ibu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya mau video Bu sedikit dari proses rangkaian kami berkarya. Coba, sudah dapat? Sudah. Pembelajaran nilai-nilai keimanan berupa seni kaligrafi Islami menggunakan pasir dan kulit keras untuk anak usia dini. Yang ini saya tanyakan, sesuai nggak media pembelajaran ini dengan untuk anak RA? Anak-anak RA kita ada buat ibu. Ibu guru RA sesuai ya? Mungkin memang terlalu dalam ya Bu. Cuman di sini saya menekankan proses kolase yang saya ubah gitu, maksudnya menggunakan Bu. Iya. Itu pertanyaan nggak perlu dijawab. Masing-masing kita pasti punya jawaban sendiri. Masalah sesuai nggak itu ya. Terus apa yang latar belakangi itu sehingga ibu memilih media ini untuk anak usia dini, anak PAUD ini, anak di RA ini. Ya. Jadi penggunaan bahannya Bu, bahan pasir dan kerang Yang itu melatar belakangi ibu ngambilnya ini, ya pasir terus buat iya. seperti ini. Apa yang menyebabkan ibu buat medianya ini? karena saya melihat dari geografis di Nagan Raya itu Bu, jadi banyak sungai, banyak pantai, sepanjang garis Nagan Raya itu kan pantai Bu. Jadi setiap ada libur sekolah, libur lebaran atau libur hari besar itu pastinya anak-anak akan dibawa ke pantai untuk berwisata. Makanya di situ saya merasa bahwa pengambilan media untuk pasir dan kulit kerang itu sudah
sudah tidak asing lagi. Untuk anak-anak tidak asing lagi. Iya. Jadi saya Jadi medianya itu ramah lingkungan, iya. ya. Ada di lingkungan Dan sudah dikenal dengan anak-anak, Bu. Iya, tadi Iya. saya melihat video Ibu, justru ini Ibu menginginkan adanya kolaborasi ya, adanya teamwork, adanya apa lagi ya, kerjasama antara anak-anak dalam membuat Iya. media ini. Itu sasaran Ibu itu siapa? Media ini sasarannya yang melakukan itu siapa? Sebenarnya anak-anak, Ibu, karena tadi tujuannya adalah membuat media pembelajaran. Jadi dengan mengenal Allah dan penulisan tadi ya, buat tulisan Allah dan Muhammad itu nantinya harapan saya ditempel di dinding 2 kelas di RA Wardah. Kemudian anak merasa lebih dekat. Oh iya, ini Allah. Iya, ini nama Nabi Muhammad. Berapa persentase keterlibatan anak dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan? 50% ada, Bu. Cuman memang waktu penempelan langsung kadang kita hati-hati sekali gitu. Jadi tidak langsung melibatkan anak. Cuman saya membuat anak itu memilih media yang pas, kayak pasir, kerikil ya, Bu, maaf, kerikil itu yuk anak-anak dipilih kerikil yang kecil-kecil gitu. Ya. Satu lagi Ibu, apa hasil atau dampak yang Ibu lihat pada siswa Ibu, pada Iya. anak PAUD tersebut? Jadi anak-anak itu Dari media ini ya. iya. Saya nggak melihat ke prosesnya ya. Iya. Output dari katakanlah media ini udah ada. Iya. Apa hasil yang Ibu lihat dampak dari anak-anak itu apa? Berkaitan dengan tema kita ya, Bu, Iya. Abdurrendo ya, menanamkan akhlakul karimah ke anak-anak. Jadi saya ingin dengan mereka mengenal lebih dalam, kemudian melihat dan mencintai Allah dan Rasulnya. Harapan kedepannya kan anak-anak bisa lebih mencintai, lebih mengenal. Jadi dengan begitu anak-anak nanti akan bertindak. Oh iya, ini kita harus baik, kita harus tidak boleh menakalin teman-teman gitu. Jadi begitu, Bapak. Ya, makasih. Saya katakan. Oke, terima kasih. Pertama dulu Ibu menjelaskan ada senyum. Iya. Kalau pertanyaannya menekan, Bebas, Pak. pertanyaan mempersyur itu. Iya. Tapi sudah sepakat. Ibu Asepiani, saya ke judul ya, judul. Dari segi judul itu sudah ada perspektif membuat media pembelajaran mulai melalui seni kaligrafi, seni manipulasi, Berat. berat itu anak usia ini. Terus coba ya ke belakang, terus salah, terus ada kata kaligrafi, ada kolase. Kolase tekniknya, Pak. Kenapa tengah kurung? Ini ada tengah kurung ya? Yang tadi. Coba ya, ada tengah kurung. Iya. Coba tadi ada tengah kurung. Di Teknik kaligrafi. metode penelitian. Coba terus. Nah, kenapa ada tengah kurung kolase? Kolase itu jadi teknik membuat kaligrafi itu banyak sekali, Pak.
karena kita di sini adalah anak-anak, jadi saya mengambil teknik kolase. Teknik kolase itu menempelkan media ke dalam frame. Kalau begitu konsisten. Kalau teknik kolase ditulis. Di tinjauan pustaka gitu. Adalah konsisten. Karena nanti saya melihat kaligrafi artinya kolase. Kaligrafi artinya kolase. Waktu saya belajar bahasa Jerman, kolase itu saya tahu istilah itu tahun 91. Coba sampai akhir dari kontrol N, itu di atasnya lagi sedikit, di atasnya lagi. Nah, ketika itu kumpulan itu adalah kolase. Kolase jadi kumpulan gambar, kumpulan kita lihat kepada artikulasi tadi di tempat tadi kaligrafi ya, sama dengan kolase. Terus ke atas ya sudah. Kolase adalah suatu teknik silogis dengan menempelkan berbagai macam unsur dalam frame sehingga menghasilkan karya seni yang bisa masuk ke dikumpul-kumpulkan, ditempel-tempel tadi yang terakhir tadi yang saya bilang kolase, itulah kolase, tempel-tempel. Berbagai media. Nah, lalu kenapa ada teknik kaligrafi sama ada kaligrafi kolase? Kalau dalam kurung kemananya kan bisa diarti sama kan? Tidak bisa arti sama. Mungkin ini hanya di PPT ya. Oh, PPT kalau di sana? Enggak, kalau di penulisannya ada teknik tersendiri Pak. Teknik apa itu? Sama, teknik apa itu? Banyak sekali Pak, teknik-teknik kaligrafi banyak sekali. Terus Ibu yang konsisten? Ya, saya fokusnya ke teknik kolase. Teknik kolase? Iya, karena Jadi, itu yang disukai anak-anak. Jadi, ada kesimpulan karena teknik kaligrafi bisa jadi oke lah kalau Ibu katakan teknik kaligrafi, kalau begitu basis kolase atau apanya itu ke kolase? Kalau teknik kaligrafi satu, apakah teknik kolase juga? Iya Pak, jadi kaligrafi itu kan berbagai macam teknik dan cara. Nah, jadi kita bisa membuat dengan kolase, misalkan seperti Bapak tadi gambar tertentu atau warna tertentu digunting-gunting kemudian ditempelkan. Nah, itu Pak teknik kolase. Jadi kolase ini kan dengan berbagai bahan Pak. Kalau di atas sudah jelas jenis kaligrafi. Iya. Yang mengganggu saya adalah ketika jenis-jenis itu kok ada teknik kaligrafi. Nah, jadi kalau begitu bagusnya apa Bu? Yang kalau bingung saya, misalnya bingung saya ini Ibu bisa nanti menjelaskan seperti apa yang bisa saya paham. Tapi tergabung jenis kaligrafi, atau kolase. Ini teknik kolase atau teknik kaligrafi. Kalau di penulisan itu adalah teknik grafi atau teknik kolase. Maka kadang-kadang penulisan itu tidak dengan dibuat atau lagi. Kadang-kadang harus konsisten. Teknik kolase. Teknik kolase selesai. Oh, baik. Berarti di judulnya juga perlu kita rubah mungkin ya? Enggak, judul sudah cantik. Yang tadi. Coba lihat ke judul, itu sudah cantik, sudah. Nah, makanya kolase ini adalah salah satu teknik yang saya gunakan gitu Pak. Membuat video melalui kelakuan seni melalui kaligrafi Islami menggunakan video. Di situ kan tidak ada teknik. Membuat media melalui keimanan melalui seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini menggunakan pasir poligerak dengan medium memang melalui lah di situ. Seni kaligrafi nanti ada dari kolase, lah menggunakan pasir dan poligerak untuk sana. Itu bagus, saya pikir untuk ada praktik baik. Tapi di dalam biasanya itu konsisten, saya itu nanti yang bingung. Di tulisannya ada Pak? Teknik apa? Teknik kaligrafi, teknik kolase. Tetap kolase saya, karena tadi menempelkan bahan ke frame itu dinamakan teknik kolase.
Kemudian pasir-pasirnya. Iya, pasir. Nah, kalau kalsa itu banyak Bu, tidak hanya satu bahan. Jadi berbagai macam bahan disatukan dalam frame. Nah, itu namanya kalsa. ya, terus lanjut tadi di penelitian juga terus penelitian eksperimen. Tapi coba prinsipnya adalah proses pembuatan karya seni, creativity itu sangat hati-hati, itulah variabel dalam variabel yang diteliti adalah proses pembuatan karya seni selama menggunakan bahan. Teknik pengumpulan data, observasi, dan penelitian dalam mengetahui sejauh mana penanaman nilai keamanan. Terus mana yang orang guru terlibat? Di atasnya fokus penelitian 6 orang pengajar dan 30. Penelitian kepada 6 orang dengan 30 ini 30 peserta didiknya Pak. peserta didik. Iya. Jadi kita melibatkan guru dan peserta didik dalam proses pembuatan media ini, Dalam proses pembuatan media pembelajaran. Terus kalau proses pembuatan ini melibatkan 30 peserta didik, peserta didik 30 itu Satu kelas itu. satu kelas. Iya. 6 peserta, 6 guru itu. 6 guru karena ada 2 kelas, sebenarnya satu kelas 3 orang. Jadi saya libatkan semua gurunya. Jadi kelas lain bagaimana proses belajarnya? Ya, tadi kalau memang sudah selesai pembelajaran, ibu-ibu yang lain, karena waktu singkat sekali Bu, waktu membuat karya juga singkat sekali, jadi saya libatkan gurunya juga. Oke. Gitu. Jadi setelah pulang sekolah. Oke, terakhir sudah dibuat daftar guru seperti ini. Iya. Kalau ibu menyatakan kepada kami hasil dari best practice ini apanya? Kecintaannya ke Allah dan Rasulnya Bapak. Dalam bentuk Dalam kepada bentuk Allah dan Rasul dalam Iya. bentuk Jadi dengan mereka cinta, mengenal, merasa lebih dekat karena nanti karya dekorasi hiasan ini kita tempel di kelas masing-masing. Jadi dalam bentuk karya. tidak Pak, jadi dia nanti menanamkan nilai-nilai itu lebih gampang gitu. Nah, Karena memang dalam bentuk apa? Karya ibu. Ibu Oh, konsisten iya. jawabannya. Ibu kan beda output ya. Ada Iya, apa nih? iya, Bentuk iya, apa Bapak. saya jawab? oh seni kaligrafi. Enggak. Kan itu, tapi ya, tapi ini kan kita membuat ini ada di best practice. Ya. Hasilnya itu, hasilnya Hiasan hasilnya dinding. hiasan. Iya, hiasan Tapi dinding. kita bukan biasa kita menambah nilai. Tadi kalau ini kecintaan kepada Allah itu udah cantik itu. Jadi Udah cantik ini, iya. istilahnya udah cantik, kecintaan kepada Allah. Cuma ingin sambung dalam bentuk apa? Kecintaannya adalah bentuk apa? Dalam bentuk apa dia cinta? Dia kecintaan kepada Allah, iya. pada Rasul. Gitu. Dengan begitu, dengan adanya media pembelajaran yang kita tempel di dinding, jadi lebih mudah kita menyampaikan Itu tertulis dalam bentuk iya. media. ya, Media, hasil apa coba? hasil Hasil. pembelajaran. Karya, Hasil. Karya, Itu. ya, media pembelajaran Pak. Nah, kan dalam bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran. Kemudian hasil itu praktik anak-anak lah itu pertama, tapi pada siswa. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi memang kita harus mengurut itu. Dalam seri Islam sudah terbangun prakteknya sama. Cuma endingnya ada di masih belum kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu. Oke. Masukan-masukannya mungkin Pak perlu juga. Nah, tadi sambil saya tanya itu Sudah ada masukan. masukan itu. Baik. Semua saya tanya itu kelas itu. Jadi konsisten itu setelah orang berkata kalau itu sudah pilih jadi mana saya kaligrafi kan itu sih Iya. kolase adalah bentuk
Iya. Tapi Kayak ya karena outputnya tadi adalah hiasan dinding Pak, jadi itu sebenarnya namanya seni kaligrafi. enggak, ini Kalau seni kolase kaligrafi. tadi itu Ketika tekniknya. dikumpulkan 2 biji ini jadi Iya. kolase. Tidak tahu kan? Udah, ibu tempel. Iya, Ini ibu tempel juga. ya kolase untuk di dinding kelas Ini- kita itu Pak. Ini kaligrafi. Iya, kaligrafi. Ketika ibu kumpulkan terus itu kolase. Iya, betul, betul. Udah. Nanti banyak Pak, ada foto presiden, wakil Iya, presiden. itu Bisa namanya. satunya. Itu namanya bentuk kolase. Oke, terima kasih. Baik, Silakan Bapak, terima duduk. kasih banyak. Iya. Iya, baik, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini kita mempresentasikan KTN kita dari RA Wardah. Sekian Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Baik, kita kembali ke peserta nomor undian 5. 1, 2, 3. Iya. Bapak